Salam saudara-saudara, kali ini sebuah pesan sederhana bagi kita semua yang bertemakan kembali mencari Tuhan. Di dalam Amos 5 ayat 4 berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Mungkin kebanyakan dari kita hari ini kita merasa kita jauh dari Tuhan, kita merasa kita sangat jauh dari yang namanya doa, bahkan kita pun sudah tidak lagi ke gereja. Tapi saat ini saya rindu untuk mengatakan ini, kembali mencari Tuhan. Ya, arti kata kembali artinya selalu ada kesempatan untuk kita bisa berbalik. Selalu ada kesempatan selagi kita masih hidup, teman-teman, saudara-saudara. Selagi kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk kita bisa berbalik kepada Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan hidupmu hari ini. Kembalilah kepada Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Tuhan, maka kita semua akan hidup. Bukan berarti ketika kita tidak cari Tuhan, kita akan mati. No, arti sebuah kata, kamu akan hidup ketika kita cari Tuhan adalah, itu sebuah peribahasa yang menggambarkan bahwa ketika kita tidak cari Tuhan, ya kita akan mati. Tapi tidak mati mungkin secara fisik, tapi kita akan mati secara roh, teman-teman. Apa yang terjadi ketika roh kita mati? Apa yang terjadi ketika kita tidak lagi dekat dengan Tuhan? Yang terjadi, kita akan merasakan tidak damai sejahtera. Kita akan mengalami masalah dan itu kita akan hadapi sendiri. Dan itu seringkali masalah kan di luar dari kendali kita. Sehingga kita akan masuk di fase di mana kita akan berjuang, dan kita akan masuk di fase di mana kita akan merasa capek. Dan bahkan tidak untuk kemungkinan kita bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat bodoh, yaitu bunuh diri. So, karena itu teman-teman, saudara-saudara, saya mau dorong buat kita semua saat ini untuk kembali mencari Tuhan. Maka bersama dengan Tuhanlah kamu akan hadapi lagi setiap apa yang hari ini kamu hadapi. Poin pertama, Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Tahukah kita bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan mengampuni hidup kita, seberdosa apapun kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, teman-teman, saudara-saudara. Jadi, please kembalilah kepada Tuhan. Carilah kembali Tuhan. Tuhan mau kok untuk hari ini menerima kamu. Tuhan mau kok hari ini mengampuni kamu. Tapi hari ini keputusannya adalah berbaliklah terlebih dahulu. Dan akui setiap apa yang kamu merasa kamu bersalah di hadapan Tuhan. Akui, Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Sekalipun Tuhan itu Tuhan yang adil juga. Dari setiap kesalahan kita selalu ada konsekuensinya. Hadapi, tapi kita tidak akan hadapi sendiri untuk menghadapi konsekuensinya. Kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak bersama dengan Tuhan, kita akan hadapi hidup ini sendirian. Bahkan ketika kita tidak lagi di dunia ini, kita tidak akan pernah tahu kita akan pergi kemana. Tapi ketika kita hari ini mengikut Tuhan dengan serius, kita menjadi murid Tuhan, kita menjadi anak Tuhan sampai seumur hidup kita, maka ketika kita sudah tidak ada lagi dunia ini, kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Sebab itu adalah janji Bapa dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin kedua, bayar harga untuk kembali mencari Tuhan. Bayarlah harganya, apapun dan sebesar apapun harganya, bayarlah harga itu. Di dalam Matius 16 ayat 24 berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bayarlah setiap harga, yang dalam artian hari ini apapun harga yang harus kita bayar untuk kita kembali mencari Tuhan, untuk kita bisa diterima Tuhan, maka lakukanlah itu. Asal apa? Asal kita bisa berbalik dan kita bisa diterima Tuhan. Itu jauh lebih berharga dari apa yang akan kita lepaskan dari hidup kita. Hari ini mungkin ego kita, mungkin kedagingan kita, dosa kita, pelanggaran kita lepaskan segala sesuatunya dan kita memilih untuk mengikut Tuhan kembali. So teman-teman, saudara-saudara, tidak akan pernah sia-sia untuk hari ini kita mengikut Tuhan. Tidak akan pernah kita kecewa dan tidak akan pernah kita merasa kita sangat-sangat mengambil sebuah keputusan yang salah ketika kita ikut Tuhan.
Tidak teman-teman. Tapi ketika kita ikut Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika kita ikut Tuhan, kita akan mengalami sebuah terobosan demi terobosan. Dan itu akan terjadi ketika kita sudah di dalam mengikuti Tuhan. Dan itu tidak akan terjadi ketika kita hari ini masih jauh dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, saat ini kembalilah mencari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan sakiti Tuhan lagi. Hari ini, kalau kamu mendengarkan pesan ini, berbalik yuk. Sebab Tuhan adalah Tuhan pengasih dan penyayang, yang sabar dan sangat setia untuk menunggu kita. Untuk kita bisa berbalik mencari Tuhan kembali. Tuhan sedang menunggu kita semua teman-teman, saudara-saudara. Poin ketiga, Tuhan yang akan memampukan kita yang lemah. Tahukah kita bahwa kita adalah manusia yang lemah? Itu sebuah hal yang hal yang bukan lagi hal yang sangat tertutup, tapi itu adalah hal yang sangat-sangat kita sadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Karena itu Mazmur 103 ayat 14 berkata demikian, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Kata firman Tuhan, kita ini debu teman-teman. Kita ini ketika kita mati, kita akan menjadi debu, bahkan kerangka tengkorak kita pun akan menjadi debu. Karena itu hidup kita itu sangat-sangat singkat. Dan bahkan kematian pun kita ini hanyalah debu dan tanah. Ketika kita sudah mati, tubuh kita sudah terlalu lama di dalam tanah, kita akan menyatu dengan tanah kembali. Karena itu, selagi kita masih hidup, kesempatan inilah untuk kita bisa berbalik kepada Tuhan. Seberdosa apapun kamu, setidak layak apapun kamu hari ini, saudara-saudara, teman-teman sekalian, kembalilah terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan akan menerima kamu apa adanya, tapi Tuhan akan membereskan setiap pelanggaran itu, agar ketika kamu ikut Tuhan, tidak ada beban yang kamu pikul, tidak ada setiap dosa yang kamu sedang terikat di dalamnya, tapi adalah kemenangan yang kamu akan dapatkan. Sehingga ketika kita ikut Tuhan, kita akan berjalan dengan ringan. Sekalipun masalah ada, masalah mungkin berat ketika kita merasakannya, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, selalu ada kelegaan dan damai sejahtera, sehingga kita bisa menyelesaikan setiap masalah, tantangan, prosesnya dengan sebuah akhir menuju kepada kemenangan. So teman-teman, saudara-saudara sekalian, jangan keraskan hatimu hari ini. Kalau kamu dengarkan pesan ini, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan mencarimu. Sudah sejak lama Tuhan mencari kita. Sadarkah itu? Sudah sejak lama kita menunggu, sudah sejak lama Tuhan menunggu kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Sadarkah kita akan hal itu teman-teman, saudara-saudara? Tahukah kita bahwa Tuhan selama ini sedang menunggu dan menantikan kita datang kembali kepada Tuhan. Bahkan bagi kamu yang belum mengenal Tuhan, saya mau dorong, kenal yuk Tuhan hari ini. Kembali, yang sudah jauh kembali, yang baru belum sama sekali dekat dengan Tuhan, ayo mendekat kepada Tuhan. Dia adalah sumber pengharapan bagi setiap orang yang mau percaya. Dia adalah sumber kekuatan. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Karena itu, saat ini, kembali kepada Tuhan. Carilah Tuhan, maka kita akan memperoleh sebuah kehidupan. Langit tidak akan selalu biru. Pelangi tidak akan selalu ada. Mungkin ada badai, musim berganti demi berganti. Itu tidak akan pernah selalu begitu baik ketika kita melihatnya. Mungkin berbeda-beda cuaca terjadi, situasi keadaan terjadi berbeda-beda, membuat kita merasa capek, lelah. Tapi satu hal, ketika kita hari ini mengikut Tuhan, maka disitulah kekuatan kita untuk kita bisa melewati setiap tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Karena itu kembalilah mencari Tuhan. Hai kamu yang hari ini sudah jauh daripada Tuhan, kembali mencari Tuhan. Hai kamu hari ini sudah menyakiti hati Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Hai kamu yang hari ini sudah sangat-sangat menjauh daripada Tuhan, bahkan menjauh dari persekutuan beribadatan bersama di gereja, kembalilah mencari Tuhan dan kembalilah membangun persekutuan bersama di gereja. Kalau hari ini kamu menjauh daripada Tuhan karena kecewa, please turunkan dulu egomu.
hari ini, apapun alasan kamu menjauh daripada Tuhan, itu tidak bisa menjadi alasan. Karena kenapa? Karena Tuhan itu sangat perfect, karena Tuhan itu sangat sempurna. Tidak ada satu alasan yang kita bisa ucapkan sehingga memberikan sebuah alasan kuat untuk kenapa kita harus jauh daripada Tuhan. No, itu karena keinginan kita saja, itu karena keegoisan kita saja. Tapi sebenarnya dari dalam lubuk hati kita, kita masih mau terus ikut Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak mau melepaskan Tuhan. Tapi karena kita terlalu ego, kita terlalu kuat, kedagingan kita terlalu kuat, kita mementingkan itu semua. Sehingga apa? Sehingga kita meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini, saat ini saya berkata, kembali mencari Tuhan, maka kita akan meroleh kehidupan. Saat ini saya berdoa buat teman-teman, saudara-saudara yang mengalami jauh daripada Tuhan. Saya mau berdoa, Tuhan menjamah hari ini, Tuhan menjamah saat ini juga. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan, aku berdoa bagi orang-orang yang sedang menyaksikan sebuah video ini. Tuhan, Engkau Tuhan menjamah setiap mereka satu persatu, siapapun mereka Tuhan. Engkau Tuhan menjamah, Engkau Tuhan memulihkan setiap hati yang terluka, setiap kekhawatiran, kecemasan, aku tengking dalam nama Yesus Kristus. Setiap ketakutan, overthinking yang berlebihan, aku tengking dalam nama Yesus Kristus. Aku tolak juga Tuhan setiap roh yang membuat mereka terintimidasi terus-menerus, roh yang selalu membuat mereka jauh daripada Tuhan, roh yang selalu membuat mereka memutuskan untuk melakukan hal yang bodoh, aku tengking hari ini, saat ini dalam nama Yesus Kristus. Biarlah setiap mereka mengalami pemulihan Tuhan, setiap mereka mengalami kemenangan, setiap mereka terlepas dari belenggu dosa itu. Receive the Holy Spirit di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anakmu, kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, ini anak-anakmu Tuhan, Kau dapati mereka hatimu kembali, Kau Tuhan tangkap hatinya, Kau rebut kembali, dan Kau jagai setiap mereka Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan bersama-sama dengan mereka, melewati setiap segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita semua. Bersama-sama katakan, amin. God bless you.